Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabra Tim, selamat hari Jumat dan waktunya kita bahas DPI yang agak santai-santai dan ringan karena nggak ada raja terakhir yang biasanya suka emosional dan suka motong-motong, yaitu Coach Justin. Dan pastinya hari ini kita ngebahas untuk para fans MU yang menunggu MU TV, langsung kita kasih di pembukaan topik ini karena MU kayaknya udah pengen ngeraih gelar pertamanya di pramusim ini, tapi sudah ada badai cedera yang menanti. Sudah ada 4 orang kalau nggak salah, tapi yang dikhawatirkan adalah 2 pemain yang kemarin langsung cukup lama. Ada Leny Yoro dan juga ada Rasmus Højlund yang kemungkinan 6 minggu, cukup lama. Tadinya yang dipikir agak ringan, ternyata cukup lama 6 minggu. Dan Yoro yang cukup panjang 3 bulan, ini udah ibaratnya kalau dulu SD catur bulan ya, zaman dulu ya, catur bulan. Terus juga ada Marcus Rashford yang juga kemarin cedera tapi belum diketahui, sampai Anthony yang juga kemarin ditarik keluar sampai ngelempar handbandnya lah, pokoknya yang plester-plesteran tangannya dibuang, kayaknya dia kesel. Nah ini kalau melihat dari confirm Yoro cedera 3 bulan, Højlund 6 minggu, ini kan pasti akan memutar otak untuk seorang Erik ten Hag. Gimana skemanya menurut lo sekarang juga secara permainan udah kelihatan apa belum nih? Iya, pasti masih dicoba terus ya. Tapi yang menarik memang cederanya Yoro itu metatarsal kelima. Itu kayak Beckham dulu ya kalau nggak salah, iya, cederanya kakinya ya. Dan yang menjelang Piala Dunia 2002 ya waktu itu ya. Dan emang Yoro walaupun dia cedera nih Ji, tapi karena dia masih baru bergabung sama tim, jadi dia nggak mau tuh jalani perawatan ke Manchester. Dia tetap ikut tur AS-nya berikut lawan Liverpool ya. Iya. Kalau nggak salah. Jadi hari emang apa tuh ya? Hari Minggu. Hari Minggu ya, hari Minggu sama hari Senin sini. Jadi emang yang jadi masalah, yang jadi problem kan memang artificial turf ya di sana ya. Itu yang karpet rumput gitu yang pasti permukaannya nggak dalam, dan kita lihat ketika cederanya Højlund pun kakinya kayak nyangkut di permukaan ya. Jadi kayak ketika dia hendak twist dia nggak dapet dan untuk ininya gripnya. Jadi memang ini yang dibilang juga kayak ada sama dokter-dokter olahraga ya, kalau emang lapangan artificial setidaknya yang di sini kalau tipis kan lebih baik nggak pakai sepatu bola karena nanti poolnya bakal nyangkut di lapangan. Dan Leny Yoro ini 3 bulan ya sama kayak Kobe Mainoo kan juga cedera ya pas musim kemarin ya. Dia jadi di emang tahun lalu. Ini mungkin berkahnya mungkin bisa jadi kayak si Kobe Mainoo kemarin, di mana dia ketika fase kedua musim di mana para pemain-pemain lain, tim-tim lain udah mulai kecapean ya, dia datang dengan relatif lebih segar. Tapi kalau misalkan karena faktor lapangan, kenapa pemain-pemain lain yang banyak yang cedera gini juga, Fir? Maksudnya apakah mereka yang nggak antisipasi? Ya itu kan situational juga ya, mungkin pemanasan dan lain-lain. Tapi emang inilah efeknya di Amerika, tur di Amerika. Pertama lu dapat lapangan yang ini, yang permukaannya seperti itu. Kedua ada beberapa kali pertandingan ditunda karena badai sih, stadion di sana kan nggak ada atapnya dan tinggi-tinggi. Itu udah untuk tur pramusim ini udah berapa kali pertandingan ditunda. Tapi dengan pendapatan yang mereka dapat dari tur 10 juta, 15 juta mungkin pound, lumayan banget. Jadi pasti mereka bela-belain walaupun kondisinya jadinya kayak gini ya. Ini berarti kan membuat pembukaan MU pasti tanpa Højlund dan juga tanpa seorang Leny Yoro. Seberapa ngaruh, Mas Sarpa? Oke, pertama soal lapangan dulu, gue tambahin lagi ya. Ini memang yang selalu menjadi masalah ya. Maksudnya balik lagi kalau stadion-stadion kayak di Qatar lah kemarin itu kan menjadi parameter utama ya, lapangan bagus, stadion bagus itu tetap mereka pakai rumput. Padahal di padang pasir loh itu. Jadi kalau yang tadi dibilang padang panjang beda lagi. Itu beda lagi, itu di Sumatera Barat. Nah, jadi emang artificial itu kan dia semacam dari plastik lah ya, namanya bukan alamiah. Pasti akan lebih meningkatkan kemungkinan potensi untuk cedera. Itu udah pastilah. Kalau kita gesek juga sakit, apalagi kalau yang kayak gue bulunya banyak tuh agak masa banyak. Nah itu pertama lah. Nah, udah nonton. Jangan spoiler sini. Ya, tapi spoiler udah di mana-mana lagi. Udah di mana-mana spoiler bahaya. Ya lanjut bahas Wolverine aja. Wolverine bisa juga ngomongin film nih. Nah ini juga yang kedua ya, gue nggak tahu lah apakah ini akan menjadi benchmark juga untuk Piala Dunia nanti sebenarnya. Ini sedikit lah ya, sedikit. Oke, nanti balik lagi ke pertanyaan lu Ji. Kalau gue bilang berpengaruh sih nggak terlalu lah ya. Pertama ini piala ala-ala menurut gue.
Ya bahkan kalau menang pun kadang-kadang malah diejek orang. Ya lu menang gituan kan lawan juga nggak terlalu. Tapi kan next weeknya langsung pembukaan Premier League kan tanggal 18 kan. Memang. Jadi ini tapi yang paling penting adalah menurut gua kan absennya kan Rashford juga nggak inti kan tahun lalu. Iya. Siapa namanya tadi Anthony juga Inti lah. Anthony Raja Juli sekarang jadi inti loh. Jabatannya langsung melesat. ngeri loh itu agak pengen. Sorry kita bahaya beda. Anthony juga malah gue kadang-kadang pas gue sedikit baca brief itu ya ini malah bagus kayak nggak ada ruang ganti deh agak gitu gue mikirnya. Iya. Tapi kan kalau Højlund cukup ngaruh loh soalnya kan dia nggak punya striker yang benar-benar ini kan. Betul. Kalau Højlund jangan. Nanti Van Dijk dipanggil lagi kalau Højlund jangan. Kalau Højlund memang itu menurut gua jelas itu merugikan. Karena musim lalu kan dia grafiknya kan pelan-pelan, kurang meyakinkan, berapa pertandingan nggak golin, lalu kemudian terakhir naik. Nah, jadi momentum yang bagus ini agak putus. Nah, yang kedua tuh yang gua sayangin juga si Yoro ya. Yoro menurut gua ya walaupun kita masih belum bisa juga lah menilai di klub baru, tapi paling nggak kan ada excitement dia untuk mencoba di klub barunya. Ya ini agak sangat disayangkan banget dan tadi sudah dijelaskan sama Bro Firzi, dia cedera metatarsal kelima atau apa ya, gue juga kurang paham. Tapi memang gue baca juga sekitar 3 bulan. Untung kalau gue lihat ini di Fantasy League jadwalnya nih, andalan gue nih. Udah siapin lo ya, udah siap, tim ya? udah. Respect. Jadwalnya nggak terlalu berat lah menurut gue. Ini asumsinya di 3 bulan berarti sampai Agustus, September, Oktober. Oktober itu dia yang paling berat menurut gue hanya 2. Bahkan hanya 1 Liverpool. Ya Spurs nggak usah dianggap terlalu berat lah ya. Gitu sisanya Fulham, Brighton, kemudian Southampton, Crystal Palace, mungkin Aston Villa lah yang berat. Crystal Palace juga serem lah sekarang. Ya oke lah. 2,5 lah tuh. Jadi maksudnya nggak ada yang lu benar-benar di atas kertas tim berat lah ya. Bukan Big Six lah. Dan 2 pertandingan awal pun lu dapat Fulham sama Brighton. Jadi kalau gue lihat dalam sequence dalam 2-3 tahun terakhir ya si Erik ten Hag ini dia kan sering banget save by the bell kan. Jadi mungkin ada unsur hokinya juga. Ya walaupun gue nggak bilang dia nggak bagus ya. Ya kita lihat saat pada badai cedera tapi kemudian dia dapat jadwal yang relatif mudah lah. Tapi kalau gini dia nyari penggantinya nggak? Karena isunya kan ini masih kalau Yoro masih mengejar seorang De Ligt sama Mazraoui kan. Atau si Jarrad Branthwaite ya. Mungkin balik lagi ke Jarrad Branthwaite. Tapi ya kita lihat fleksibilitas di PSR-nya tuh Man United seperti apa? Pemain yang udah dijual siapa? Yang kemungkinan kan yang lagi terdekat si AWB kan. Lepas kontrak. AWB. Yang lagi katanya dekat menuju West Ham. Oh, West Ham ya. AWB bagus coy. Ya, tapi kalau dia dapat Mazraoui ya anak buat Ten Hag. Kedekatan Ten Hag kan beda cerita. Selalu gitu ya, nyari orang-orang yang kenal. Walaupun gak ada yang jago kedekatan Ten Hag. Jadi nepotisme bukan hanya di dinasti ya. bukan hanya. Dinasti kan koordinasi keluarga ini kan bukan keluarga. Iya mana. Yang sayang sih sebenarnya Rashford sebenarnya karena dia kemarin pas lawan Betis kan jago ya maksudnya dalam hitungan dia lah dia nunjukin bahwa dia 1 gol 1 assist dia selain itu dia nyiptain touch juga yang operan yang hampir berbuah peluang dan ini kan dia perlu banget sebenarnya kan jadi dia perlu banget kesempatan ini dia perlu banget buktiin bahwa dia bisa balik lagi ke performance kayak setelah Piala Dunia 2022 di mana dia grafiknya langsung nanjak itu kalau ngomong grafik tadi. Nah ini lagi balik jadi masalah di mana prioritas Man United sekarang apa mau nyari pengganti short term untuk lini depan, pengganti AWB di kanan, pengganti lini belakang atau mereka juga nyari gelandang DMF yang untuk dampingin Maino untuk ke depan-depannya walaupun kita tahu Casemiro Amrabat sih? Enggak ada. Amrabat enggak. Casemiro kalau timnya bermain dengan ya compact dan enggak terlalu highline kan dia masih bisa sebenarnya 32 tahun 5 kali pemenang Champions League loh itu experience yang menurut gua masih dibutuhkan tim ini. Ya karena kan kalau kemarin Ten Hag sempat bilang kita nggak bisa dapetin Frankie De Jong, gue akan bikin Frankie De Jong sendiri dan katanya nama si Toby Collier itu akan dicoba. Tapi menurut gue ini masih mentah banget jauh lah. Tapi kalau ngomongin soal Ugarte sampai mana prosesnya? Karena isunya kan Ugarte udah mau, tapi katanya PSG nggak akan lepas kalau nggak di harga berapa gitu, harga tertentu. Ugarte kan? Itu makanya kita lihat kan dia kan di tengah main bagus sama Ruiz ya di PSG. Kita lihat. Ya PSG adalah PSG. Tapi dia juga sering jadi cadangan Fir terakhir-terakhir kan di PSG. Iya benar. Dan dia nggak perlu juga uangnya. Tapi kalau emang dia bisa memberikan option lagi bagi Man United di lini tengah kan itu sebenarnya teka-teki yang sebenarnya Ten Hag belum punya penggantinya jangka panjang dari lama kan. Karena dia kan nggak pernah dapat yang dia inginkan pertama yaitu De Jong itu. Frankie. Yang dia punya sekarang selalu adalah option jangka pendek Casemiro, Amrabat. Siapa lagi pemain-pemain itu Tomine juga masih ada tapi kan dia lebih maju ke depan. Nah itu dia
kita lihat seberapa ngotot nih, karena kalau lihat Ineos sebenarnya kerjasamanya dengan si Ten Hag sejauh ini kan udah bagus kan. Euro kan datang cepet banget. Si siapa lagi yang siapa? Baru Euro ya? Si ini Jersey. Iya, Jersey kan juga cepet banget kan. Jersey. Jadi sejauh ini memang kelihatan dinamika antara Ineos dan Ten Hag itu kelihatannya bagus. Jadi apa yang Ten Hag perlukan langsung dan dapat dengan harga yang wajar ya. Itu kan yang walaupun menurut gue Euro nggak wajar sih menurut gue ya. Tapi ya mungkin waktunya akan menjawab itu ya. Iya, karena ketika Varane datang dari Liga Prancis umur 18 juga orang-orang kira ini mahal banget untuk seorang back muda dari Prancis, dari RC Lens yang tanpa pengalaman. Tapi akhirnya dia bisa grow dengan sangat cepat dan harapannya kan kalian Euro seperti itu, walaupun emang belum kelihatan sekarang. Nah, ya ke depannya apakah akan ada pembelian lagi yang mindsetnya lebih ke Jersey, di mana nyicil berapa 3 musim. Karena kan dia nggak ngambil bayar kos 40, tapi lebih milih ngambil 42 tapi dibayar 3 kali kan. Cuman gue lihat ya kalau agak susah, kalau yang kita bilang tadi kan pemain-pemain yang harganya sebenarnya nggak terlalu wow. Udah gitu. Ada tuh tim FPL yang beneran tuh udah siap dia. Matiin dulu nih. Nggak, maksud gue dengan kebijakan baru Ineos, dengan mereka mengambil alih transfer dengan harga yang udah nggak bombastis lagi, apakah ini nggak jadi backfire buat mereka gitu loh? Artinya ketika misalnya mereka butuh pemain yang bagus, mereka nggak punya availability uang yang cukup gitu loh. Makanya kalau kita lihat kan yang dibeli kan Jersey, kemudian juga 3 tahun, walaupun belum tentu salah juga ya. Cuman ketika mungkin dia mau beli market player yang kelas A, nah itu menurut gue jadi agak. Tapi makanya dia udah berubah, dia shifting sih, nggak akan nyari pemain yang kelas A. Dia kan udah bilang kan yang dia bilang kayak gitu kan. Ya tetep aja, tapi Jersey si Euro mahal. Euro menurut gue kemahalan. Euro kemahalan karena kan untuk mengokupasi Madrid kan. Dia kan kalau Madrid tawar 35 ya, kalau Madrid punya daya tawar kan, lu jaminan gelar, lu main bersama Mbappe. Ya MU datang mau nggak mau dengan tambahan duit kan. Madrid nggak mau lebih dari 40 juga. Iya, karena tahun depan kan kontraknya habis soalnya kan. Betul. Jadi memang ya cuman kadang-kadang mungkin ini juga situasi yang harus disikapi ya, karena MU juga dulu juga hancur karena salah-salahan belinya. Sekarang lu harus hati-hati dengan duit terbatas. Nah, tapi kalau let's talk about Amad Diallo. Ini pemain yang tahun lalu di akhir-akhir musim menjadi pemain yang tiba-tiba mendadak penting, bahkan menjadi satu pencetak gol di laga krusial di FA Cup. Dan gue ngeliat juga ada perubahan dari sisi badannya. Kalau ingat 2 tahun lalu mungkin cungkring banget gitu kan, bahkan kayak kekurangan gizi. Sekarang dia ada video-video dia benar-benar angkat weightlifting gitu kan, dan agak lagi bulky gitu. Menurut lo ya itu yang dibutuhkan seorang pemain muda ketika bermain di Premier League. Dia nggak bisa tampil dengan apa adanya gitu. Even pemain Brazil pun pasti mau nggak mau harus mulai sedikit ini nggak sih ngelatih fisiknya, karena lihat badannya berubah banget sekarang. Iya, kalau itu udah pasti lah. Kalau kita lihat pemain-pemain itu kan begitu kita ketemu itu pasti badannya kelihatan kok lebih kecil ya dari dari yang kita lihat di TV, tapi itu kan otot semua. Itu udah pastilah one of the liga yang paling susah lah. Dan yang kedua kalau gue lihat ya gini, banyak banget pemain-pemain yang bagus menurut gue di MU ya, menurut gue ya. Akhirnya bukan jadi jelek ya, atau lu nggak bisa memaksimalkan. Mungkin ini kalau kita sedikit agak balik jauh ke Ferguson ya, dia kayak punya insting gitu loh. Oke, ini udah lu nggak akan sukses gitu, kasarnya gitu. Udah lu mendingan cari klub lain, atau lu cari klub yang bisa mainin lu dengan Nah, yang kayak gini-gini nih gue nggak tahu nih Erik ten Hag apakah punya untuk bisa melihat seorang Amad Diallo. Jadi lu harus cepet ngambil keputusan, ini bisa atau enggak nih, daripada lu buang-buang waktu di situ. Atau kebalikannya, kadang-kadang ya mungkin kalau menurut gue ya kayak Sancho itu di luar dari tingkah laku dia yang indisipliner, sebenarnya ternyata dia proven juga di Dortmund. Jadi hal-hal kayak gini nih yang menurut gue Erik ten Hag belum terlalu punya untuk bisa melihat potensi pemain. Jadi ya kalau kalau lo dari based on berapa pertandingan terakhir di musim sama dan kemarin menurut gue keep kan? Menurut gue keep. Dan bisa punya peluang bahkan lebih daripada Anthony kan? Maksudnya justru kalau Anthony menurut gue malah kayak gak jelas. Dengan harga 100 juta. Kalau bisa dijual Diallo menurut gue lebih punya motivasi karena dia tahu dia bukan pilihan utama. Jadi kalau menurut gue keep. Nah, maksud gue ini ya kayak gini-gini, kalau ini ten Hag mungkin bisa lihat lah, tapi yang lain-lain juga jangan sampai salah, yang bagus dibuang, yang jelek malah dipertahanin gitu. Ya dia sih perlu lah, maksudnya Diallo kayak gini datang 9 pertandingan ya, dia golnya lawan Newcastle kan ya, waktu itu gue inget banget. Emang right side pemain sisi kanan yang berkaki kiri kan emang lagi banyak nih di Eropa, maksudnya trennya kan lagi seperti itu, dan dia datengin ancaman yang
yang dulu kita lihat, oh ini pemain siapa sih berani MU bayar segini Mahal kan mahal untuk tapi muda. dipinjamin ke mana-mana lah tapi nggak berhasil. Akhirnya sekarang dia mendapatkan kesempatannya justru di saat Anthony nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Jadi emang key banget. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau emang dia bulkier, ya kan permainannya kan pasti harus ada yang lebih berubah dikit. Kayak kita ingat Rashford ketika kapan tuh dia balik dari cedera kan juga badannya gede ya. Mungkin emang itu di sport scientist fitness regime programnya di Man United. Tapi yang harus hati-hati ya itu tadi bagaimana agar menghindari agar nggak overextend misalnya di gym dan lain-lain karena kita tahu Man United kabarnya punya 60 lebih cedera musim lalu. Nah ini otot dan banyak yang terjadi di pertandingan tapi nggak sedikit juga yang lagi latihan dikit tiba-tiba cedera, latihan dikit tiba-tiba cedera. Nah ini yang harus diganti. Ini yang gue juga kadang-kadang ngelihat kan kayaknya udah 2-3 pokoknya di bawah Erik ten Hag deh selalu masalah cedera. Gue kalau mikir yang sederhana aja deh nggak usah ribet-ribet. Kalau kita berkaca ke parameter kayak Real Madrid, ya mereka setahu gue agak jarang tuh cedera tuh. Ya, karena ada si Pintusnya tuh. Nah itu dia maksud gue. Sosok pentingnya. Nah di MU itu kayak belum ada tuh yang kelihatan sosok kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin di U19 juga katanya dia genjot fisiknya banget 3 kali 4 kali latihan sehari, teman sport science dan juga tim medis itu bisa menjaga termasuk nutrisinya, makanya mereka nggak ada yang cedera tuh kemarin main U19 tuh. U19 kita nih. Yang kemarin juara. Oh iya, bahkan kemarin di MU itu kayaknya bego tuh sport science sama yang medis-medisnya nih kayaknya nih. Enggak, mereka kan hati-hati kan kayak Welber itu kan sebenarnya cedera nggak terlalu serius tapi mereka hati-hati banget tetap pakai kursi roda. Dan itu dapat apresiasi dari coach Indra Safri juga kan. Dan apalagi jarak dari ini sedikit agak meluber nih. Jarak dari antara semifinal ke final itu cuma 45 sampai 46 jam loh. Itu kan dekat dan ternyata mereka bisa itu. Jadi ya balik lagi ke MU. Oke, lu kebijakan pembeli pemainnya mungkin agak lumayan makin bagus, keep Diallo segala macam, mainnya juga berkembang. Tapi kalau lu dihantam cedera mulu ya gempor juga gitu. Nah, sekarang gue pengen ngomongin seorang pemain muda yang katanya bisa dibilang ini mirip mainnya sama Thierry Henry, dibajak dari Arsenal, satu brightest talent yang punya potensi besar di masa depan, yaitu Cido Obi Martin. Ini keturunan Cina Indonesia ya. Cido Obi Martin. Itu Cindo, sorry. Cido Obi Martin. Kayak gimana kalau kalian lihat dari highlight pertandingannya ataupun dari artikel-artikel yang menerbitkan seorang Cido Obi Martin ini? Siapa lo? Di sini banyak 16, ini lagi baca nih 16 tahun, kelahiran November 2007. Iya. Buset, emang muda banget. Berarti belum kontrak profesional dong, baru 16 tahun. Belum. Nah, scholar biasanya ya, akademi kan. Dan dia pernah cetak berapa kalau nggak salah? 10 gol lawan Liverpool. 10 gol lawan Liverpool, terus lawan siapa tuh juga pokoknya gitu-gitu lah. Gue juga ngeliat cuplikannya bagus, tapi yang gue agak takutin gini, ini kan gue agak sebel juga sebenarnya sama Arteta nih, karena dari sebenarnya triggernya waktu dia ngelepas Emiliano Martinez itu ini mungkin ya teman-teman yang sering denger ini, gue masih ingat banget Piala FA Cup final tahun berapa ya 17 atau 18 gitu gue lupa, dia ditampilin di final, terus dia jadi man of the match kalau nggak salah, diwawancara lah intinya, sampai dia nangis. Gila, gue udah berapa tahun? Siapa nih? Jens Raven? Enggak, Emiliano Martinez. Emiliano Martinez. Gue udah di sini dari Mardel nangis juga Mardel. Beda itu. Gue udah nunggu momen ini dan akhirnya gue berhasil. Gue bilang, masa nih Arteta nggak tahu sih sebesar ini motivasi dia pasti untuk sukses gitu loh dengan segala macam kemampuan dia udah proven juga dan di final dia tampil bagus. Loh. Terus dilepas dengan 20 juta pound ke Aston Villa. Itu kan aduh gue bilang nih kok gini ya, tapi oke lah. Terus dia beli Ramsdale. Nah, gue takut hal-hal kayak gini ini terjadi lagi nih. Dan yang menjadi masalah adalah sudah terpop up, masalahnya isunya adalah soal uang, walaupun ini dibantah. Ya katanya sih dia minta 30.000 tuh per pekan. Mahal juga buat anak. Kalau benar ya, 16 tahun, ini kan berita-berita ya. Cuman ini menjadi dua sisi juga kalau kita lihat. Satu sisi dia mata duitan, waktu seperti kasus Donnarumma atau hipotesa yang kedua, mungkin dia tahu potensi dia atau agennya tahu potensi dia. Nah, tapi apapun ini sebenarnya jadi udah nggak enak keluar ke fans Arsenal. Jadi ada image, oh ini orang sebenarnya mata duitan nih. Jadi even dia stay pun, jadi akhirnya takutnya mengganggu, dia menjadi pressure buat dia. Dan ini umur baru 16 tahun nih. Kalau soal kemampuan ini sangat bagus. Dan kedua, kalau sampai larinya ke MU, ini kalau dalam teorinya Sun Tzu ini kalah 2 kali nih. Jadi melemahkan dirinya dia dan menguatkan katakanlah salah satu rival yang mungkin akan menjadi rival Arsenal nih. Katakanlah dalam posisi 4 besar. Jadi menurut gue sih ya harusnya sih di keep sih. Gue nggak ngerti detailnya kenapa sampai ini bisa ada jalan menuju ke MU gitu. Ini gue ngeliat dia mainnya tuh karakter cara main kayak gini, gue buat main di
lapangan jadi back ya, gue paling males nih ketemu striker kayak gini. Iya. Kencang, kakinya panjang, terus juga ya itu lincah banget Iya. gitu, nggak berat gitu untuk ukuran tinggi badan. Dia mau datang karena dia habis ngobrol sama Ruud van Nistelrooy. Ya, Mana rekomendasinya Ruud. aja. Memang ininya Iya, kalau lo ngobrol sama comblangnya Van menurut Van Nistelrooy, Nistelrooy. iya, Cuman udah. kan sampai dia Itu kesana udah kan bukti, berarti iya. lu nggak jaga ini Jauh, Arsenal nih. Kok sampai Iya. lu nggak membuat mindset dia tuh gua nggak akan mau kemana-mana, di sinilah tim gua. Seperti Emiliano Martinez tadi udah nangis begitu, itu makanya gua tadi merujuk ke preferensi di awal. Kok udah sampai dia nunjukin sangat cinta dengan klubnya, bahkan dia nunjukin dengan main bagus di final. Udah nangis, lu nggak mau sampai dia bisa lepas gitu. Jadi gua nggak khawatir, gua nggak heran kalau si Cido ini dia akan terbang ke Old Trafford, dan ini yang ya sebagai fans Arsenal gua agak menyayangkan juga. Tapi emang dilebih-lebihin gak sih Fir dari sisi medianya, karena biasa kan kalau main muda Inggris, tapi gue ngeliat even sampai Romano aja sampai ngepin nih, sempat postingan ini pemain pindah. muda Apakah memang sebesar itu potensinya dia? Dengan catatan gol yang bagus, Ya, potensi sih pasti besar, potensinya potensi. iya yang dilihat ya. Kan lebih jadi pembicaraan lagi karena kepindahannya ya dari Arsenal ke Man United setelah schoolboy deal-nya. Jadi emang ini scholarship-nya dia itu berakhir di Arsenal, dan Arsenal ya itu dia nggak mau perpanjang whatever the reason, tapi kalau dia emang ketemunya Van Nistelrooy terus cocok sama Van Nistelrooy, dianggap bisa. Ya kita tahu lah bedanya kalau misalnya itu dulu masih Benny McCarthy itu yang ngajak dia ngomong, ya mungkin kagak mau beda cerita. Sekarang Van Nistelrooy yang ngajak ngomong, mungkin datang ya pasti starstruck juga dia lihat diajak ngomong gitu. Walaupun gak ada kedekatan negara ya, gue pikir ini orang awalnya orang Denmark Inggris kan atau orang Denmark itu agak aneh yang lihat nama Cido Obi Martin. Gue pikir nih antara Nigeria, Kamerun, atau mungkin orang Inggris yang Rootsnya dari mungkin keturunan ya. dari Ternyata orang Nigeria. Denmark ya. Apa namanya itu imigrasi. Imigran. Oke, kita lihat apakah Cido Obi Martin ini bisa menjadi talent baru di MU yang bisa berprospek cerah, atau mungkin juga bisa langsung menjadi ban serep di saat Højlund lagi cedera nanti, atau memang butuh 2-3 tahun ke depan kita baru bisa melihat seorang Cido Obi Martin beraksi dan bisa menjadi pemain penting buat MU. Kita akan lanjut lagi dari topik rival sekota MU setelah yang satu ini. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.